nih mau belok tapi kok nggak jadi. Terkira mau belok, ternyata cuma mau nyalip. Nah itu, wah, jalannya kurang rata. Terkira mau di beton, tapi ternyata betonnya nggak sampai sini. Itu cuma sampai depan aja. Kita memasuki jalan raya Kroya, jalan rayanya. Berhubung masih PPKM di Jawa Tengah ini, khususnya di Banyumas, ya jalanannya masih terasa sepi menurut saya. Merekam belum ya? Widih, mobil keren, Honda. Ya ini lebih keren. Motor roda 3 bersandar. Ini ngomong-ngomong, rekam belum ya? Cek orang ya? Cek apa enggak ya? Enggak jelas, kurang jelas. Cek dulu aja. Ngerekam ternyata. Percuma ngecek, sia-sia. Ngerekam, aduh. Apa? Mari lagi dengan motor roda 3. Ya. Berbicara mengenai motor ya, menurut kalian motor apa sih yang paling nyaman digunakan ketika berkendara? Apakah motor matic, apakah itu motor bebek, ataupun motor sport, motor yang menggunakan kopling? Nah, kita akan bandingkan satu persatu, karena tiap-tiap motor itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Widih, pemandangannya lumayan bagus. Ya, kembali lagi ke topik ya. Motor mana yang paling nyaman untuk digunakan ya? Kita bahas dulu yang pertama, yakni motor koplingan atau motor sport. Untuk di tahun 2021 ini, di zaman modern ini ya, pilihan motor sport yang ada di tiap pabrikan itu lumayan banyak, agak banyak. Dari Suzuki, Honda, Yamaha, kemudian Kawasaki, itu lumayan banyak.
nyaman gak sih menggunakan motor kopling? Kalau saya sih nyaman-nyaman aja menggunakan motor kopling. Nyamannya pertama ya tenaganya lebih gede untuk motor sport ini, karena kita bisa atur semaunya. Yang kedua lebih sporty ya. Ya termasuk kelebihannya ya, bukan kenyamanan ini. Dan yang ketiga ada lagi, yakni lebih apa lagi ya? Lebih keren menggunakan motor kopling, lebih laki. Malah kayak meme. Langsung aja kita ke kelemahannya ya. Apa saja kelemahannya ataupun ketidaknyamanannya. Yang pertama itu akan merasa capek ataupun lelah di bagian tangan sebelah kiri, karena kita ketika naik turunkan gigi atau gear harus selalu menekan kopling, menarik tuas kopling. Kemudian di bagian kaki juga, kaki sebelah kiri, karena kita harus menaik turunkan gear untuk mencapai tenaga yang dibutuhkan oleh mesin, putaran bannya. Seperti itu. Pengalaman saya menggunakan motor kopling ini, yakni motor apa namanya, R15 V3 Yamaha, bolak-balik Jogja, dari Jogja ke Rawalo Banyumas, Jawa Tengah ya, dengan jarak 170 km. Itu tangan merasa sakit, tangan kiri, tapi itu sekali saja, karena mungkin ya kram atau gimana. Tapi kalau udah terbiasa sih nggak apa-apa. Bukan pas sedang mengendarai, bukan ketika mengendarinya ya, ketika kita keseringan menggunakan kopling, itu tangan pasti akan terasa sakit, tangan kiri. Kemudian kaki kiri juga, karena ini motor sport, pasti kakinya akan apa namanya, bukan menyilang, menekuk. Kakinya akan tertekuk, kemudian menaik turunkan gigi. Nah, jarak dari Jogja ke Rawalo Banyumas itu 170 km, bisa ditempuh dengan waktu 3,5 sampai 4 jam. Kalau misal macet ya 4,5 sampai 5 jam gitu. Itu kaki ketika 2 jam lebih kita berkendara, atau mungkin 3 jaman, akan sedikit mati rasa, sedikit sakit bagian kaki tersebut, terutama di bagian lutut. Tapi itu nggak apa-apa sih, mungkin ya gara-gara kaki kita jarang digerakkan, juga kakinya tertekuk, makanya seperti itu. Ya itu tidak nyamannya, menggunakan motor sport. Untuk boncengers juga tidak nyaman, karena kebanyakan motor sport itu joknya itu single seat atau split seat, antara jok pengendara dan pembonceng dipisah, beda ketinggiannya. Misal kalau boncengan ya agak gak nyaman gitu. Nah, ketika musim hujan, karena motor sport itu spakbornya kecil, ya seringnya ketika motoran
pas hujan ataupun jalannya becek, celana kita atau punggung kita akan terkena percikan air yang terlempar dari ban. Itu nggak enaknya menggunakan motor kopling atau motor sport. Ya, kembali ke kenyamanannya ya, enaknya menggunakan motor kopling. Ketika kita kita mengendarai motor ini di daerah tanjakan ataupun turunan, itu kita akan dibantu yang namanya engine brake. Ketika kita turun, kita akan dibantu dengan engine brake. Mungkin kita akan bahas di top video yang lainnya mengenai engine brake tersebut. Nah, itu untuk turunan ya. Ketika kita menanjak, nggak dibantu apa-apa sih. Cuma ya ketika menanjak kita menggunakan gigi satu, tenaganya akan lebih baik. Menggunakan gigi satu. Beda dengan Matic yang transmisinya otomatis, pasti akan kesulitan ketika menanjak seperti itu. Untuk kekurangannya apalagi ya, kalau kelebihan mungkin bisa ditambahkan lagi ya, karena ini motor sport ada visornya. Kita bisa menunduk seperti ini. Loh, malah macet. Padahal mau menunduk. Apa ini? Tadi nggak macet kok, sekarang macet. Ban bocor, as roda patah, atau kelaparan. Bercanda. Nggak mungkin lah kelaparan. Gede. Mungkin baru aja sih, baru aja mogok itu di jalan. Tadi pas saya lewat belum ada truk itu. Oh walah, macet. Ayo. Ini apa ini muatannya? Kertas, spanduk. Kok kayak berat gitu ya? Loh, minggir pak, minggir. Muatannya lebar pak. Tapi ya salut ya sama bapaknya, pakai helm, mentaati peraturan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pengetahuan saya ke kalian mengenai kelebihan dan kenyamanan motor sport. Untuk motor Matic mungkin di lain video ya, karena saya akan sampai ke tujuan. Jadi sekian dulu video dari saya. Keep safety riding and thanks for watching.